Terus udah habis itu kalian bakal ngebuat foldernya. Setelah buat foldernya, kita bikin contoh aja di sini buat folder misalkan tes. Nah, di sini udah kebuat nih. Tapi di sini belum ada isinya, makanya dia di sini berwarna abu-abu. Kalau misalkan kalian pengen buat isinya, tinggal klik kanan di foldernya terus new Java class. Misalkan di sini testing. Nah, di sini udah kebuat nih satu folder, satu file Java di dalam folder test sesuai nama yang kalian udah buat. Nah, terus setelah itu ini kita hapus aja dulu karena udah ada foldernya. Ini kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Jadi mungkin aku mau buat ingetin aja buat Java itu kan ada beberapa jenis tipe data. Misalkan ada namanya integer, terus ada namanya float. Nah, penulisan float itu selalu mengikuti ada huruf F-nya di belakang. Itu perbedaan float sama double. Nanti kita bisa lihat nanti perbedaannya double sama float. Sama-sama nampilin nilai yang hasilnya itu koma di belakangnya. Terus ini di sini misalkan contoh double angka 3. Nah, terus apalagi ya string. Terus apalagi ya? Integer, float, double, string. eh itu aja deh kayaknya. Integer, float. Oh, sama boolean. Sorry. Jadi ini ada beberapa tipe data ini sama kayak misalkan kalian di Python juga pasti ada tipe-tipe data seperti ini kayak misalkan integer, float, double, string sama boolean. Nah, caranya kita buat ngejalanin satu program Java itu kita harus ngebuat metode namanya main biasanya. Nah, ini kalau misalkan di NetBeans ini ada shortcutnya ya, tinggal kalian ketik di SVM, kalian tap, udah kebuat. Jadi ini satu metode untuk ngejalanin aplikasi Java gitu. Nah, caranya tinggal kalian misalkan kalian mau nampilin data. Oh ya, ini buat buat eh ngeprint itu kalian bisa pakai sort kayak gini, sort terus kalian tap ini bakal kebuat. Misalkan contoh ini integer. Terus caranya kalian pengen ngebuat atau menuliskan sebuah variabel di dalam print ln-nya ini print line, kalian bisa tinggal pakai tanda plus ini terus kalian angka satu. Non static variable. Oh astaga. Ini pindahin dulu. Terus kalian buat di sini. Terus kita perbanyak di sini misalkan ini angka 2, ini angka 3. Terus ini huruf, ini is aktif. String 3. Oh, ini global sama yang terakhir ini float. Nah, cara jalannya gimana? Kalian jangan lupa save dulu, terus kalian klik kanan, terus run file. Nanti bakal keren, nanti muncul outputnya itu di bawah sini. Nah, di sini ada beberapa nih, integer itu 10 udah benar, float 2,4, double 3,45, terus stringnya itu ini huruf sama boolean itu true. Nah, mungkin yang aku mau tunjukin itu perbedaan float sama double. Jadi kalau misalkan double itu sama float bedanya cuman
bit datanya sih. Setahu aku ini float itu 32, double itu 64, 64 bit. Nah, caranya pengen lihat bedanya itu jadi tak menampung data float itu cuman sampai berapa berapa angka ya lupa. Eh Bentar kita coba dulu. Kita coba aja di sini misalkan ada berapa nih angkanya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9. Di sini misalkan kita buat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di sini ini 17. Ini tadi, aduh, lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini 9. Terus kita run. Nah, di sini ada yang kepotong nih. 34, 09, 39. Ini sampai 24, 39, 8, 7. Nah, ini kepotong nih floatnya. Jadi float itu seingatku dia cuma bisa ada 7 angka di belakang koma, sedangkan di double itu dia bisa lebih, dia batasnya itu sampai 16 angka di belakang koma. Jadi double itu lebih besar nampung datanya dibandingkan dari float gitu. Gitu. Terus udah habis itu em, kita bahas tentang, oh bentar, aku udah catat di sini. Nah, ini ada kelas sama objek. Jadi mulai dari sini dulu. Ini ada beberapa prinsip dari OOP. Itu ada kelas sama objek, terus abstraksi, inheritance, sama polymorphism. Nah, pertama itu kita masuk di kelas dan objek. Ini kelas adalah rancangan atau blueprint dari sebuah objek, sedangkan objek adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Mungkin teman-teman masih bingung, kita bisa nyoba aja di sini. Misalkan contoh, em, kita hapus, em, kita misalkan contoh buat di sini namanya metode eh, public void data. Say hello lah. Terus di metode ini kita mau nampilin misalkan halo saya. Oke. Nah, jadi dalam kelas ini kan dibilangnya sebuah blueprint. Nah, di dalam blueprintnya itu ada beberapa metode. Salah satunya itu say hello. Nah, cara kita eh, buat manggil sebuah metode itu kita perlu menjadikan kelas ini jadi sebuah objek. Caranya gimana? Kalian instansiasi tadi kayak tadi contohnya dasar, terus nama dari inisialnya itu apa? Misalkan dari objek atau dari kelas dasarnya ini apa? Kita misalkan D1. Terus new dasar. Nah, ini udah jadi satu objek. Nah, tinggal kita panggil aja misalkan D1 dot apa namanya? Say hello. Nah, ini tinggal kalian run. Nah, ini hello saya method gitu. Ini menjadi salah satu objek. Jadi dari kelasnya ini kita bisa ngebuat satu objek. Nah, objeknya itu memiliki alamat masing-masingnya. Nah, itu masing-masing itu ada alamatnya. Misalkan kalau misalkan kalian mau lihat dari satu objeknya ini alamatnya tuh apa aja. Nah, ini tinggal kalian set aja di satu, terus kalian run. Nah, ini di sini ada namanya itu dasar OOP, itu dia ada di dalam folder dasar OOP, terus nama filenya itu dasar, add-nya ini alamatnya. Jadi ini dia ngubah datanya ke string gitu. Kira-kira ada pertanyaan belum nggak sampai sini? Sebelum kita lanjut lagi.
Belum bang. Oke, kalau misalkan belum, kita jalan dulu. Oke, setelah itu aku mau singgung sekalian namanya override sama overloading. Nah, override itu kalian menginisialisasi satu objek dari parent kelasnya ke subclass. Sedangkan overloading itu banyak bentuk. Jadi sebuah metode itu namanya bisa sama, tapi nilai dari parameter itu berbeda-beda. Contohnya nih, kita bisa buat misalkan apa ya? eh Persegi, misalkan contoh di sini. Kita buat data misalkan di sini hitung luas. Luasnya itu misal lebar. Terus ini public float. Nah, jadi di dalam Java itu kalian bisa metode itu ada berbeda-beda nilai returnnya. Di sini nilai return yang aku set itu integer. Ini juga ini float. Eh, Terus kita tinggal luas. Ini datanya tuh harus berbeda parameternya. Misalkan ini float, terus. Nah, ini ada beberapa error. Ini dia bilang di sini missing return statement. Jadi sebuah metodenya itu harus mereturn sebuah nilai float atau integer sesuai dengan tipe data atau function yang kita buat. Kita mulai dari atas misalkan return, kita return misalkan contoh di sini kan dia sebuah integer, terus kita hitung itu kalau luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Terus kalian tinggal copy, kalian paste di sini. Ini panjang kali lebar juga. Cuman returnnya itu ini float. Nah, sudah setelah itu kita hitung nih misalkan contoh kita udah buat objeknya misalkan di sini luas menggunakan integer. Eh, Kalian tinggal panggil di sini d1 dot luas. Nah, luasnya ini ada muncul nih ada dua tipe, ada yang pakai integer, ada float. Yang kita pakai integer, sini misalkan contoh kita hitung di sini 10. 10. Nah, terus kita buat lagi kopinya di bawah. Satunya itu menggunakan float. Nah, terus di sini 10,5 F. Ini juga 10,5 F. Tinggal kalian run. Nah, di sini udah muncul nih hasil dari integer, function integer sama function dari float. Jadi untuk memakai sebuah metode overloading itu kayak seperti ini. Namanya bisa sama, tapi pembedanya itu parameternya. Nah, sedangkan untuk override itu berarti kita menurunkan sebuah metode ke subclassnya atau nginisialisasi ke subclassnya. Misalkan kita buat di sini kelas lagi deh. Ini kelas parent. Terus misalkan di sini public void hello. Kalian buat terus dia itu bakal menampilkan pesan hello. Terus cara kita bisa menurunkan si metodenya ini atau dengan cara extend. Nah, habis itu kita tinggal eh panggil lagi nih di sini misalkan contoh public void hello. Nah, ini pesan hello dari dasar. Nah, supaya bisa lihat perbedaannya itu bisa di sini kita buat misalkan contoh di sini parent
To new parent. Tinggal kalian nggak usah sih ini. P1 dot say bukan hello sama D1 dot hello. Nah, di sini lihat nih perbedaannya. Jadi metode hello yang ada pertama ini ada P1 yang paling atas itu merupakan metode yang berasal dari kelas parent. Sedangkan yang kedua itu metode yang munculnya dari kelas childnya atau subkelasnya. Itu subkelasnya dasar. Di sini ada pesan hello dari dasar dan ini pesan hello. Nah, misalkan coba kita ngebuat dua override, itu nggak bisa. Jadi aturannya itu dari parent kelas itu hanya bisa menurunkan atau bisa kita override itu hanya satu kali saja, nggak bisa dua kali di dalam kelas yang sama gitu. Kayak gitu. Kira-kira di sini udah aman belum? Kalau misal masih aman, kita ke materi inheritance mungkin kali ya. Nah, inheritance itu merupakan suatu konsep dari sebuah kelas dan objek yang dapat berhubungan dengan objek lain dengan cara diwariskan. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa harus kita menggunakan inheritance. Cara menggunakan inheritance kayak gimana? Misal contoh kalian punya kelas mobil. Nah, mobil itu misalkan dia bisa jalan, bisa berhenti. Nah, habis itu kalian ngebuat satu objek lagi. Contoh misalkan mobil kedua, misalkan namanya Tesla. Tapi dia mempunyai metode yang sama dengan kelas mobil yang tadi. Nah, itu kan agak wasting kan. Jadi kita bisa nge-override dari si kelas mobilnya sendiri tadi. Nah, itu bisa kita contohkan bentar nih di sini. Ini Harry. Kita buat misalkan contoh di sini. Ini kelas parentnya kita extend head aja. Terus kita buat kelas misalkan di sini mobil. Nah, mobil itu punya apa-apa aja. Misalkan contoh integer. Nah, ini max-nya ini merupakan maksimal kecepatan mobilnya. Misalkan ini 299. Terus em, si mobil itu bisa ngelakuin apa aja sih? Nah, misalkan di sini jalan sini. Terus kita di sini set terus di sini public void berhenti. Kemudian kita buat lagi nih, misalkan contoh kelas mobil. Di sini mobilnya misalkan contoh ini Tesla. Kita extend nih dari si kelas parentnya mobil. Kalian tinggal override yang di kelas mobilnya. Kan tinggal kalian copy. Nah, misalkan ini kan kita pakai contohnya itu ngebuat kelas Y ini dalam satu file ya. Ini kita juga bisa pakai di berbeda file. Contoh misalkan ini kita biarin aja deh. Ini kita pindahin. Jadi si inherit ini hanya menampilkan isinya aja nanti. Kita buat misalkan contoh di sini mobil. Kalian paste aja ke sini. Push.
Oke, terus di sini misalkan public, em, sini kita set max-nya. Ini kita juga bisa ngeset maksimal kecepatannya. Misalkan kalau misal dia mobilnya itu berbeda jenis, di sini pakai integer max. Nah, ini return is max sama dengan max. Di sini kita buat eh 1 meter lagi untuk nampilin data max. Ini satu maksimal kecepatan kendaraan. Kalian tinggal panggil di sini si max-nya. Nah, kenapa aku ngatur di sini dia private? Jadi di dalam konsep OOP itu em, tidak bagus kalau misalkan teman-teman ngubah satu variabel itu secara langsung. Maksudnya itu kalian langsung akses si variabelnya. Lebih bagus kalian langsung aksesnya itu mulai dari method dulu. Itu buat menghindari minor aja sih. Nah, terus kita udah buat nih, tinggal kalian eh ini Tesla. Terus di sini Tesla ini dia itu nge-extend dari si parentnya mobil. Tinggal kalian klik. Oke, bentar. Nah, tinggal kalian nanti misalkan contoh kita udah nge-extend nih mobilnya. Kalian bisa atur kembali lagi tadi si maksimal dari si mobilnya. Kita bisa override aja, tinggal set max-nya ente ah, void ini ente. Mending gini aja. Override dulu si kelas jalannya. Ini misalkan jalan terus kalian buat lagi nih public void berhenti. Terus ini udah. Nah, ini setelah kita udah buat, kita bisa ngebuat nih objeknya. Caranya gimana? Tinggal kalian panggil si kelasnya misalkan ini mobil M1 new mobil. Ini Tesla, ini T1 new Tesla. Nah, tinggal kita lihat nih perbedaannya. M1 dot jalan sama T1 dot jalan. Nah, di sini kita udah berhasil menurunkan sifat dari si mobilnya tadi, si kelas parentnya, di mana parent itu punya metode jalan. Namun kita ubah isi dari metode jalannya sendiri di dalam kelas Tesla. Nah, di sini udah muncul nih mobilnya lagi jalan, terus ada mobil just jalan menggunakan mobil Tesla gitu. Terus misalkan contoh kita mau ngeget tadi si maksimal dari mobilnya kecepatannya, tinggal kalian satu dot max, terus kalian jalanin. Nah, ini maksimal kecepatan kendaraan itu 299.
kalian juga bisa ngubah misalkan di sini 299 kita pengen setnya itu jadi cuma 100 get lagi misalkan di sini. Nah, di sini udah berubah nih maksimal kecepatannya jadi 100 karena kita udah ngeset tadi. Nah, jadi fungsi dari metode set itu dia mengubah si nilai max yang ada di atas ini menjadi nilai max yang dimasukkan melewat dari parameter metode set max gitu. Jadi ini merupakan konsep setter sama getter. Kalau misalkan teman-teman pengen atau belajar OP itu setter getter itu ini pelajaran dasar dari untuk OP di Java gitu. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Kalau misalkan masih aman, em, kita lanjut lagi ke bagian polymorphism. Nah, itu polymorphism merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda. Meskipun namanya sama, maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Nah, contoh dari polymorphism itu kita udah sempat coba tadi di dasar Java sendiri. Nah, di sini ada sebuah metode luas yang menggunakan nilai balikannya itu integer dan sedangkan ada yang satu pakai float. Nah, ini menggunakan metode dari uh, overload. Nah, sedangkan polymorphism yang satu lagi itu ada dibilang sistemnya menggunakan statis, yaitu menggunakan override. Jadi kita menggunakan si metode hello, kemudian kita ganti isinya tuh apa. Itu udah ada tadi contohnya di sini. Di sini ada jalan sama berhenti, di mana si isinya itu berbeda-beda setiap kelasnya. Misalkan mobil itu ini jalan, di sini mobilnya lagi jalan, kemudian di Tesla itu berbeda atau kita override isinya itu menjadi jalan menggunakan mobil Tesla. Itu simple dari polymorphism. Jadi kita udah sempat tadi singgung dari polymorphism sendiri. Terus ada lagi namanya abstraction. Nah, abstraction itu merupakan salah satu konsep dalam pemrograman berbasis objek di dalam Java yang dimana sebuah metode atau kelas belum memiliki bentuk konkret. Jadi nanti kita bakal coba contohkan. Jadi di sini ada beberapa yang harus kita kenalin. Itu ada kelas abstrak sama metode abstrak. Kita buat di sini misalkan ini udah ada public class abstrak. Jadi cara ngebuat sebuah kelas abstrak itu kalian harus membuat misalkan di sini abstrak. Nah, di sini kita udah ngebuat sebuah kelas berbentuk abstrak. Nah, di dalam kelas abstrak sendiri itu kita bisa ngebuat em, beberapa metode terserah kalian. Kalau misalkan contoh kalian buat public void, misalkan di sini halo, terus kalian isikan misalkan contoh di sini halo dari kelas abstrak. Nah, kemudian pada saat teman-teman pengen misalkan nampilin sebuah metode yang ada di dalam kelas abstrak, itu kalian nggak bisa, kalian harus implementasi dulu. Mungkin kita bisa contohin dulu, kita buat di sini atau buat di sini aja. Kita kelas hasil. Di kelasnya ini kita pengen nampilin misalkan si abstraksi ini. Nah, satu new abstraksi. Nah, di sini bakal muncul error nih. Nah, kalian bisa baca di sini kelas abstrak itu kita nggak bisa. Bentar, sorry. Nah, di sini kita harus implementasi dulu abstraknya ke dalam satu metode dulu, sebuah kelas dulu, baru kita bisa gunakan. Nah, caranya itu tinggal kalian buat aja nih di sini kelas misalkan kelas jangan implement akan child
implements. Nah, jadi ketika kita pengen ngeimplementasi sebuah kelas abstraksi, itu kita perlu pakai kata kunci implements. Terus namanya itu apa? Abstraksi. Nah, tinggal kalian misalkan di sini public void halo halo. Oh, sorry. Kita pakai extend. Jadi kita turunin dari kelasnya misalkan di sini public void halo. Terus coba kita tampilin misalkan dari childnya terus ya, satu new child ini satu dot halo di save terus kalian jalanin. Oke, bentar. The main method. Bentar. Kok aku lupa. Bentar, abstraksi. Um, kelas abstrak. Coba kita tukar dulu. Nih. Nah, di sini udah berhasil. Nah, jadi ketika teman-teman misalkan ngebuat satu objek atau misalkan aplikasi dan pengen ngebuat dalam satu file itu kalian harus perlu perhatiin si main class-nya. Main class-nya itu namanya harus sama dengan nama filenya. Jadi perlu diperhatikan si main class-nya. Jadi di sini kita udah buat nih eh, abstrak, kelas abstrak. Misalkan di sini contoh nih ada public void hello. Jadi ketika pada saat kita mau pakai si metodenya itu kita harus extend dulu baru kita pakai. Coba kita misalkan si public void-nya ini kita kosongin. Itu nggak bisa. Jadi ini harus ada bodinya. Nah, mungkin yang nggak terlalu kelihatan sih perbedaan abstrak kelas dengan kelas pada umumnya. Nah, tapi yang paling kelihatan bedanya itu pada saat kalian ngeimplementasi si metode abstrak ini. Nah, metode abstrak ini seperti ini contohnya. Jadi peraturan dari membuat sebuah metode abstrak itu si kelasnya itu harus abstrak dulu. Baru kita bisa pakai si metode abstrak. Caranya gimana? Misalkan contoh di sini public void eh halo misalkan. Public. Gimana? Bang, kenapa yang di extend kelas abstraksi bukan si testing? Nah, oh astaga sorry, ketukar berarti tadi. Nah, jadi tadi itu ketukar ya. Em, kita harusnya nge-extend si kelas testing tadi. Jadi baru bisa kita panggil si void halo-nya. Nah, kemudian di sini misalkan hapus dulu, kita buat metode keduanya itu halo 2. Nah, di sini bakal muncul error nih. Kita baca child is not abstract.
and does not override abstract method Halo 2 in testing. Jadi si kelas childnya ini perlu ngeimplementasi si metode yang udah ada di kelas abstraknya ini. Jadi kita tinggal kalau misalkan pakai dari NetBeans itu tinggal kalian implementasi aja kayak gini. Nah, ini udah langsung kebuat. Nah, ini langsung kebacakan override. Nah, karena kita membuat sebuah metode yang sama atau kelas atau metode turunan yang dari si parent kelasnya itu yaitu testing. Di sini kita tinggal kalian ubah nih misalkan ini halo dari metode pertama. Terus yang ini metode kedua. Nah, tinggal kalian panggil nih si childnya. Misalkan child halo sama halo 2. Nah, di sini udah muncul nih si tampilan dari metode-metode yang kita udah implementasi dari kelas abstrak tadi dan metode abstrak. Jadi sebenarnya kalau dari aku abstrak kelas itu sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan dengan kita ngebuat kelas pada umumnya. Cuman pada saat kalian ngebuat sebuah metode abstrak itu baru kelihatan bedanya. Jadi si codingan dari kelasnya itu atau kelas dari abstraknya sendiri itu masih abstrak atau belum ada isinya, belum belum kita pikirin nih bakal kayak gimana metodenya. Jadi kita tinggal tulis misalkan di sini public abstract void halo. Nanti pada saat kita menurunkan sebuah kelas abstrak, kita baru ngisi nih isinya tuh bakal apa gitu metodenya. Seperti itu. Nah, paling kayak gitu sih untuk kilas balik dari Java-nya. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Pada dasarnya sih emang perlu kalian coba-coba juga sih sama kalian sering-sering baca. Untuk bukunya kemarin kan udah sempat dibagiin ya, yang di pada saat kalian ngebuat modul itu ada bukunya gitu. Dari aku aman bang, langsung ingat materi, ingat pasien juga. Nah, jadi kayak gitu sih untuk materi dari Javanya. Misalkan teman-teman pengen belajar atau pengen masih bingung, misalkan contoh kalian lagi sementara belajar terus bingung, itu bisa langsung tanya aja ke aku gitu. Semoga aku bisa jawab gitu. Sepemahaman aku aja gitu. Mungkin segitu aja. Kalau misalkan emang udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Bima saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Bang David atas kilas balik singkatnya ya. Mungkin aku mau ingetin aja teman-teman, thank you udah mau datang. Sampai jumpa lagi. Nanti kita mungkin ada rapat sama Bu Nia. Segala tugasnya di beres-beresin aja. Kalau ada pertanyaan bisa di grup diomongin bareng-bareng. Sebelum aku tutup tuh ada pertanyaan lu Bang dari Arik. Gimana Bang? NetBeans-nya nggak harus 8.2 ya bang. Itu tua banget sih sumpah. NetBeans kan sekarang udah update, jadi kalian update juga nggak apa-apa kok. Tapi itu lagi balik, kalian harus ngelihat versinya sih, disesuaikan. Misalkan contoh NetBeans-nya itu perlu JDK berapa dan segala macam, itu kalian harus lihat dulu. Kayak aku kan pakai tadi itu NetBeans-nya itu pakai yang 12.4 ya. Itu harus pakai JDK-nya tuh 11 ke atas aku kemarin pas install itu. Jadi itu harus perlu kalian perhatiin lagi. Nah, gitu guys. Jadi cek JDK-nya ya Bang. Iya, cek JDK-nya dulu. Pada saat kalian install NetBeans-nya itu dilihat dulu requirements-nya tuh yang dibutuhkan apa-apa aja. Oke, ada lagi guys yang mau bertanya nih sebelum kita tutup mengenai NetBeans, praktikum atau apapun. Aku tunggu sampai 10 detik deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, boleh? Regina? Pengawasan-pengawasan yang lainnya. Dari aku mau minta maaf semisalkan Oke, sama-sama. Boleh? Aku mau nanya untuk rundown pas praktikumnya itu udah fix belum?
Udah fix. Oh ya, kalau misalkan kan nanti kan kita bakalan ini ya ke meet kecilnya ya bareng praktikannya. Nah itu tuh semisal digabung boleh nggak? Misalnya kayak dalam satu meet tuh 2 asprak gitu. Apa harus satu-satu juga? Rencana awalnya sih satu, cuman ngelihat kondisi kalau emang ada yang perlu digabung sebenarnya nggak ada masalah sih. Oh nggak masalah ya. Selama durasinya nggak lewat mah. Oke, itu aja sih. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi guys? Oke, boleh. Mau tanya Bim, ini kan untuk plottingan link Google Meet kan? Ya. Nah, itu kami nunggu plottingan dari sekretaris dulu ya? Iya, tapi kalau yang mungkin Sarama disiapin sheet-nya dulu aja. Jadi kayak apa namanya? Per kelasnya general sama kan buat kelompok 8 orang kan. Jadi siapin slotnya dulu aja. Oke. Oke. Siap. Sip. Thank you. Ada lagi guys? Boleh. Mumpung masih di sini. Mengenai tugasnya atau gimana? Oke, karena udah nggak ada, mungkin aku tutup aja ya. Thank you guys sudah mau hadir. Sampai jumpa lagi. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.